Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diatur satuna bima telah menyelesaikan tugas itu khatim Jumat di Masjid Al-Ikhlas di Cibarusah, Serang Baru. Tadi Allah katakan wa nafsi wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwa qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Di mana manusia itu Allah ciptakan dengan sempurna, diciptakan sempurna oleh Allah dan diberi kemampuan untuk bisa melakukan kriminal atau kejahatan dan bisa digunakan untuk berbuat ketakwaan di jiwanya tadi untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan nilai qad aflaha man zakaha. Sungguh beruntung orang ngobrol yang masih ngobrol. Kabar bahaya. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini di KM Masjid Al-Ikhlas. Ya Pak, gimana sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ini yang ketiga nih, saya masukin YouTube. Kita wawancara bahaya. Ini bagian kita kan menghadapi kehidupan nih Pak nih. Pengalaman batin Pak Wahyu nih ketika mengalami kehidupan, susahnya, senangnya, itu menghadapinya gimana Pak? Ya alhamdulillah, kalau kita kalau dekat sama yang namanya orang-orang saleh itu secara tidak langsung kita sudah memberikan sesuatu hal yang disuruh sama Rasulullah, seperti kita harus mendekati ulama yang tentunya ulama yang bagaimana, ulama yang ibaratnya yang mengerti tentang kehidupan, makna kehidupan, arti kehidupan gitu. Insya Allah, dan kita juga diwarisi oleh ulama-ulama batinnya itu ya suatu hal yang kira-kiranya menentamkan hati kita. Artinya pasti ulama-ulama yang batinnya itu tahu harus bagaimana, ya intinya harus berserah diri kepada Allah dan selalu berzikir kepada Allah. Insya Allah hati itu akan tentram karena udah ketentuannya Allah memberikan sesuatu ayat bahkan ya itu tatma'innul qulub ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Itu mungkin yang selama ini kita jalani kalau misalnya hidup kita gundah gulana menghadapi sesuatu hal yang tidak menentu gitu. Insya Allah dengan zikir itu insya Allah akan nyaman hati kita. Gitu Kang Ustaz. Ya. Berarti zikir ya Pak ya? Zikir insya Allah. Nanti kan manusia itu dikasih kebebasan. Iya. Mau hidup baik, yang mangga baik, mau hidup jahatnya jahat. Itu pilih yang mana Pak? Kan dikasih kebebasan manusia. Tadi kan udah, berarti Allah itu ngasih kebebasan terserah. Cuman Allah udah ngasih nilai. Kalau pengen beruntung ya harus bersihin jiwanya. Tadi dengan zikir tadi Pak ya. Nah, jadi memang dalam menghadapi kehidupan Pak Wahyu itu kan pasti ada naik turun Pak ya. Iya. Ya. Jadi kesedihan, kesusahan itu biasa. Ya, warna-warni. Warna-warni. Tapi ketika kita punya zikir itu timbul ketenangan. Bapak ya Pak? Hah? Ayo. Ini kan udah lama nih jadi DKM, udah berapa tahun Pak?
3 tahunan lah. 3 tahun ya. Nah, antara jadi RT sama DKM tuh gimana tuh untuk sinkronisasinya? Ya kalau DKM itu lebih menjurus ke ibadahan, dan kalau di sama sih sebenarnya yang ibadah yang paling afdol itu adalah ibadah sosial. Bagaimana kita bermanfaat untuk lingkungan, ya kan, seperti itu. Yang pertama itu Parenas Anpaulina. Jadi nggak ada beban kan itu? Insya Allah. Jadi RT nggak ada beban. Jadi TKM juga nggak ada beban. Karena ya yang penting tupoksi gitu. Ya, tupoksi ya. Yang penting tupoksi, jadi kita sesuai dengan kemampuan kita. Artinya kalau misalnya kita berpikir tidak mampu, semua juga pasti tidak mampu dengan waktu. Tapi kan kita sekali lagi ada Gusti Allah. Kita serahkan semua ini, hidup totalitas itu kepada Gusti Allah. Insya Allah akan dimampukan sama Allah, bukan kita yang mampu. Nah itu intinya dimampukan. Dibisakan. Kalau orang dia bisa akal sendiri berat itu ya? Berat. Karena dibisakan akhirnya bisa semua. Karena bahasa orang kampung biasa karena terbiasa. Padahal mah tetap kita harus menyandarkan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah. Terus masalah di lingkungan ini Pak, gimana Pak? Ini orang-orangnya di sini lingkungan masjid lah khususnya. Ya, pada dasarnya ya namanya bermacam beragam ya, kan gitu. Karena kalau pandangan saya pribadi yang namanya masjid itu adalah kan cahaya rumahnya Allah. Jadi kadang-kadang yang terdekatnya itu pengalaman. Saya waktu di Cibitung juga sama, itu orang yang dekat dengan masjid malahan tidak peduli sama masjid kadang-kadang karena saking terangnya cahaya itu, jadi silau gitu. Jadi nggak jauh ya. Jauh gitu. Seperti itu. Iya, ini lagi wawancara dulu nih. Terus sarannya buat dakwah Jakarta ya, insya Allah kalau untuk Ustaz Jakarta ibaratnya alhamdulillah di dalam segi penyampaiannya, di dalam segi pengamalannya insya Allah. Karena saya sendiri barometer itu ibaratnya pada orang yang sudah mengamalkan, ilmu sudah diamalkan, rasanya tuh akan beda gitu kan, seperti itu. Beda orang yang cuma menyampaikan doang tapi tanpa mengamalkan, itu akan hambar rasanya, hambar rasanya. Untuk saya nggak ada garam. Iya, untuk Ustaz Joko tadi maju terus, pantang mundur, semangat. Amin. Insya Allah semoga Allah selalu melindungi dalam setiap langkah dan gerak geriknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak ya. Pak, ini ada pertanyaan nih Pak Ustadz, ya maksudnya biar ada jawabannya. Kan teman saya kan ini Pak Ustadz kerja di suatu perusahaan, ya. Dia itu menangkap binatang buas, anjing ya. Ketika anjing itu ditangkap, ya kan, karena kan kalau kita memakan daging anjing kan hukumnya haram. Nah, ya, si anjing itu ditangkap lalu dijual, apakah itu uangnya haram atau gimana Pak Ustadz? Kalau mazhab Syafi'i sesuatu barang haram dijual ya hasilnya haram. Kalau mazhab Syafi'i ya. Kalau mazhab Maliki enggak. Kalau mazhab Maliki enggak, melihara anjing kan boleh. Jadi itu masalah hukum fikih. Kalau mazhab Syafi'i haruma filhu, ya kan, haruma filhu, haruma ahzuhu, haram berbuatnya, haram juga mengambil hasil. Kaidah fikih ya kalau Syafi'i mutlak dia nggak boleh, tapi kalau mazhab Maliki nggak jadi masalah. Gitu. Ustaz. Iya. Pokoknya kalau dia bermazhab Maliki nggak jadi masalah. Pelihara anjing ya. Jadi masalah. Kalau mazhab Syafi'i mutlak nggak boleh. Kaidahnya haruma filhu, haruma akhu, haram untuk diperbuatnya, haram juga ngambil hasilnya. Kayak gitu. Makasih Pak. Ya sama-sama ya. Ya Pak.
Alhamdulillah kita tadi setelah wawancara dan diskusi dengan DKM Masjid, ya mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Thorik ceramah santai, intinya wa nafsi wa masyawaha falahama fujuruha wa taqwaha fujuruha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Ini ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan namanya makhluk manusia, ya. Dan manusia itu berpotensi berbuat jahat, berpotensi berbuat baik, itu tergantung manusia. Tapi ketika manusia itu punya bimbingan seorang guru, insya Allah perjalanannya akan dibimbing, dia akan menjadi takwa, selalu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita harapkan, seperti Allah katakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, sia-sialah orang yang mengotori dirinya. Mudah-mudahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.